Jadi apakah para yang tadi kan saksi, apalagi ini saksi begonya hukum, dalam Undang 13 itu ada lembaga kerjasama tripartit. Itu anggotanya perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, dan perwakilan pemerintah. Tadi tentang Perpu itu malah LKS ini sama sekali tidak tidak diajak konsultasi. Padahal LKS itu dalam Undang 13 itu jelas adalah, saya pasalnya nggak ingat, tapi yang jelas saya masih ingat. LKS itu adalah forum konsultasi, forum komunikasi, dan forum musyawarah antara perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja, dan pemerintah. Justru lembaga ini anggota-anggotanya adalah anggota-anggota yang punya legitimasi secara hukum, karena itu di SK oleh Presiden. Tapi di situ tidak ada, ya, tidak ada sama sekali pemerintah sebelum Perpu keluar mencoba untuk konsultasi di situ. Gitu. Ya, itu menurut saya artinya ketika ada konsultasi-konsultasi yang dibuat itu hanya untuk kalau sholat itu asal sholat lah, hanya formalitas. Ya, jadi inti pertanyaannya dipersilakan. Ya, inti pertanyaannya adalah apakah kepada siapa dulu? Ya, kepada saksi yang tadi backgroundnya hukum lah, Pak siapa yang ada dekan-dekan? Ya, Santiago. Pak Santiago. Ya, gitu. Sama yang Pak Turo yang tadi berbicara tentang LKS. Ya, inti pertanyaannya. Ya, apakah di situ tidak diterangkan oleh pemerintah apa LKS sudah dilibatkan atau belum? Yang kemudian yang kedua tentang klarifikasi itu, ya, klarifikasi tentang upah minimum, PKWT, dan lain-lain itu. Ini saya tanyakan kepada seluruh saksi, ya. Apakah pemerintah ketika menjelaskan atau mengklarifikasi ada tidak dampak-dampak yang merugikannya disebutkan, bukan hanya dampak-dampak yang menguntungkan. Ya, kalau memang menguntungkan ya itu berarti memang formalitas juga, ingin membuat opini. Tapi dampak merugikan disebutkan tidak. Misalnya begini, ya, memang kayak PHK, pesangon, bahkan Pak Presiden sampai klarifikasi sama lah kira-kira, bahwa pesangon dibilang tidak ada, pesangon masih ada, tapi akibat daripada PKWT atau kontrak yang bebas itu ke depan tidak akan lagi ada pesangon, tinggal putus kontrak kok. Dan pengusaha ketika PKWT ini bebas atau kontrak atau outsourcing ini bebas, pengusaha akan mengalihkan tenaga kerjanya yang tadinya tetap menjadi karyawan kontrak. Itu apakah dampak itu disebutkan? Yang kedua, disebutkan nggak oleh pemerintah? Kan inti dari pesangon itu adalah keberlangsungan pendapatan. Apakah ketika kontrak dibebaskan, diputus kontrak, keberlangsungan pendapatan karyawan itu sudah hilang? Ya, kalau hanya ada dikasih sekali. Tapi apakah keberlangsungan pendapatan itu disampaikan oleh pemerintah ketika saat itu? Kira-kira itu. Ya, karena klarifikasi ini hanya, ya memang pesangon masih ada, turun pesangonnya, ya. Kemudian juga seolah karyawan masih diperbolehkan, masih akan ada, tidak akan dijadikan kontrak. Iya memang, tapi namanya
pengusaha logikanya ketika kontrak dibebaskan pasti akan akan menggunakan kontrak. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa saya lupa tadi yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan hasil penelitian tadi, penemuan, ya kan, bahwa kontrak PKWT ini tidak ada signifikan lah, tidak ada perubahan yang artinya sama. Itu mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ini nggak ada perubahan, tapi dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan itu pengusaha akan menggunakan kontrak semua. Kenapa? Dalam kontrak itu tidak ada tunjangan-tunjangan, tidak ada PHK dan lain-lain. Itu yang mulia. Jadi kurang lebih itu artinya kalau saya sampaikan bahwa meaningful participation itu hanya akal-akalan saja yang digunakan pada saat Perpu itu yang mungkin pertanyaan saya. Terima kasih.